Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini mata kuliah yang saya ambil ialah manajemen mutu produk. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TQM. TQM adalah singkatan dari Total Quality Management yang dapat diterjemahkan sebagai manajemen mutu total. TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada pencapaian kualitas yang tinggi dalam semua aspek operasional suatu organisasi. Tujuan utama dari TQM adalah menciptakan budaya organisasi yang mempromosikan perbaikan terus-menerus, efisien dan kepuasan pelanggan. Beberapa prinsip utama dari TQM melibatkan partisipasi seluruh organisasi, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan, penekanan pada perbaikan proses secara terus-menerus, dan pengambilan keputusan berbasis fakta. TQM memandang kualitas sebagai tanggung jawab bersama semua anggota organisasi, bukan hanya tugas dari Departemen Kontrol Mutu. Beberapa elemen kunci dari TQM meliputi 1. Orientasi pelanggan. Fokus pada pemahaman dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan dianggap sebagai pihak yang paling berkompeten untuk menilai kualitas suatu produk atau layanan. 2. Pencegahan lebih baik daripada perbaikan. TQM menekankan pada pencegahan masalah pribadi, memperbaiki setelah kejadian. Hal ini melibatkan identifikasi dan perbaikan potensi menyimpang atau masalah sebelum mencapai pelanggan. Partisipasi karyawan. Seluruh anggota organisasi dari manajemen hingga pekerja operasional berpartisipasi aktif dalam upaya perbaikan mutu. Hal ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kontribusi pada perbaikan proses. 4. Manajemen berbasis fakta. Keputusan manajemen didasarkan pada analisis data dan fakta, bukan pada intuisi atau pendekatan spektakuler. 5. Perbaikan terus-menerus. Continuous improvement. Organisasi yang menerapkan TQM selalu mencari cara untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan mereka. Pemikiran ini dikenal dengan istilah Kaizen. 6. Kemitraan dengan pemasok. TQM melibatkan pemasok sebagai mitra dalam rantai pasokan, bekerja sama untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang disediakan. 7. Pengukuran kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan tagihan integral dari TQM untuk memastikan bahwa tujuan mutu tercapai dan proses dapat ditingkatkan. Dan contoh beberapa perusahaan TQM. Banyak perusahaan besar di seluruh dunia menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management atau TQM untuk meningkatkan mutu produk, layanan, dan efisiensi operasional mereka. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang dikenal menerapkan TQM. 1. Toyota Motor Corporation. Toyota terkenal sebagai perintis dalam menerapkan konsep Lean Manufacturing dan Kaizen yang merupakan bagian dari prinsip TQM. Mereka fokus pada efisiensi produksi, eliminasi pemborosan, dan perbaikan terus-menerus. General Electric atau disingkat dengan GE telah lama dikenal sebagai
pendukung TQM. Mereka menggunakan alat-alat Six Sigma untuk meningkatkan kualitas produk dan proses mereka. 3. Ford Motor Company. Ford telah mengadopsi pendekatan TQM untuk meningkatkan kualitas produk dan memahami kebutuhan pelanggan. Mereka juga terlihat dalam beberapa Six Sigma. Dan 4. Motorola. Motorola dikenal sebagai salah satu perusahaan pertama yang memperkenalkan konsep Six Sigma sebagai bagian dari upaya TQM mereka. Pendekatan ini membantu mereka meningkatkan kualitas produk dan proses. Dan yang kelima, FedEx. Perusahaan layanan pengiriman seperti FedEx juga menerapkan prinsip TQM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepuasan pelanggan. 6. Procter dan Gamble. Penggunaan TQM untuk mengelola rantai pasokan mereka dan meningkatkan kualitas produk konsumen mereka. 7. IBM. IBM menerapkan TQM dalam mengelola proses bisnis mereka dan memastikan kualitas produk dan layanan teknologi informasi yang mereka sediakan. Hilton Hotel. Dalam industri layanan, Hilton Hotel telah menerapkan TQM untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan tamu. 9. Xerox. Xerox adalah salah satu perusahaan yang terkenal karena mengadopsi konsep TQM dan Six Sigma yang meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Dan 10. Boeing. Dalam industri kedirgantara, Boeing menerapkan TQM untuk memastikan keselamatan dan kualitas tinggi dalam produksi pesawat. Dan selanjutnya, apa saja kendala yang terjadi di dalam TQM? Meskipun Total Quality Management atau TQM memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan mutu produk, layanan, dan efisiensi operasional, penerapannya tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam implementasi TQM melibatkan aspek-aspek berikut. 1. Resistensi perusahaan. Penerapan TQM seringkali memerlukan perubahan signifikan dalam budaya dan proses organisasi. Resistensi perubahan dari karyawan atau manajemen yang tidak yakin dapat menjadi kendala utama. 2. Biaya implementasi. Penerapan TQM dapat memerlukan investasi yang signifikan, termasuk biaya pelatihan, perangkat lunak, dan perubahan infrastruktur. Bagi beberapa organisasi, biaya ini mungkin menjadi kendala. 3. Kesulitan pengukuran kualitas. Mengukur kualitas dengan cara yang akurat dan bermakna dapat menjadi tantangan kesulitan. Ini dapat muncul dalam menentukan metrik yang tepat dan mengumpulkan data yang diperlukan. 4. Kurangnya pemahaman dan komitmen manajemen. Keberhasilan TQM memerlukan dukungan dan komitmen penuh dari tingkat manajemen atas. Kurangnya pemahaman atau komitmen dapat menghambat keberlanjutan dan efektivitas TQM. 5. Penerapan yang terlalu formalistik. Beberapa organisasi mungkin mengalami kesulitan karena menerapkan TQM secara terlalu formalistik tanpa memperhitungkan konteks dan budaya organisasi. Ini dapat mengarah pada kegagalan adaptasi oleh anggota tim. Dan 6. Kesulitan dalam melibatkan semua tingkatan karyawan. TQM menekankan partisipasi. Dan selanjutnya, contoh dan prinsip
dalam Total Quality Management pada perusahaan JNE. TQM pada perusahaan JNE. JNE adalah perusahaan logistik terkemuka di Indonesia. Dalam presentasi ini akan menjelaskan bagaimana JNE menerapkan Total Quality Management untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Mengenal TQM. TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh. Dalam semua aspek operasional perusahaan, prinsip-prinsip TQM meliputi customer focus, continuous improvement, dan employee involvement. Prinsip-prinsip TQM. 1. Fokus pada pelanggan. Memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Peningkatan berkelanjutan. Melakukan perbaikan terus-menerus pada proses bisnis untuk mencapai kualitas yang lebih baik. 3. Keterlibatan karyawan. Melibatkan seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan kualitas dan memberikan kontribusi mereka. Implementasi TQM di JNE. Pendekatan pelatihan. JNE menyediakan pelatihan intensif kepada karyawan tentang prinsip-prinsip TQM. Peningkatan proses. JNE melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap proses operasionalnya. Penciptaan budaya kualitas. JNE membangun budaya kerja yang fokus pada kualitas dan inovasi. Manfaat TQM di JNE. Peningkatan kualitas layanan. TQM membantu JNE memberikan layanan yang lebih baik dan memuaskan pelanggan. Efisiensi operasional. TQM mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi biaya operasional yang tidak efisien. Perbaikan dalam pengambilan keputusan. TQM memberikan data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tantangan dalam implementasi TQM. 1. Perubahan budaya. Tantangan terbesar adalah mengubah budaya perusahaan untuk lebih mementingkan kualitas dan melibatkan seluruh karyawan. 2. Perencanaan yang komprehensif. Implementasi TQM membutuhkan perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang efektif. 3. Pengukuran dan evaluasi. Mengukur dan mengevaluasi efektivitas implementasi TQM secara terus-menerus adalah tantangan yang harus diatasi. Kesimpulan dan saran. TQM telah membantu JNE dalam meningkatkan kualitas layanan dan mencapai kepuasan pelanggan yang telah tinggi. Saran kami adalah untuk terus mengembangkan budaya kualitas dan komitmen terhadap TQM. Baik, terima kasih. Sampai sini sajalah pembahasan TQM dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.